Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga di pagi ini kalian masih bisa semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kali ini kalian bertemu lagi dengan Ustazah Fitri. Pada Selasa 10 November 2020, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang materi matematika, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Materi kali ini yaitu tentang KPK. Apa sih itu KPK? KPK itu adalah kependekan atau singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Dan KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Dalam mencari KPK atau menentukan KPK dari suatu bilangan, tidak pernah terlepas dari yang namanya bilangan prima. Dan harus kalian ingat bahwa bilangan prima di sini adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, yaitu semua bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Berikutnya, cara menentukan KPK sama seperti menentukan FPB kemarin. Di sini Ustazah akan jelaskan 3 cara dalam menentukan KPK, yaitu kelipatan persekutuan, menggunakan kelipatan persekutuan jika bilangannya kecil. Yang kedua menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga menggunakan teknik Sengkeden atau tabel. Baik, langsung pada contoh soal yang pertama atau contoh soal yang nomor 1, yaitu tentukan KPK dari 2 dan 3. Di sini Ustazah jelaskan dengan cara kelipatan persekutuan karena di sini bilangannya atau angkanya kecil, yaitu 2 dan 3. Cara menyelesaikannya, yang pertama kita tentukan dulu kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang kedua tentukan kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Setelah itu tentukan juga kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang mempunyai nilai sama dari kedua bilangan tersebut, yaitu kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18 dan seterusnya. Tanda titik 3 pada akhir bilangan itu adalah kalimat dan seterusnya pada matematika. Nah, kelipatan persekutuan atau KPK yaitu kelipatan persekutuan yang terkecil. Dan kelipatan persekutuan yang terkecil di sini adalah dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, Ustazah lanjutkan pada contoh soal yang kedua dengan pohon faktor. Tentukan KPK dari 18 dan 30. Di sini menggunakan pohon faktor karena bilangannya sudah mulai atau angkanya sudah cukup besar. Yang pertama, untuk menggunakan pohon faktor kalian harus hafal atau mengingat lagi bilangan prima. Yang pertama kita tuliskan dulu 18 tersebut dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2, menghasilkan nilai 9. Dan 9 dibagi dengan 3. Kenapa langsung dibagi 3? Karena 9 tidak dapat dibagi 2, sehingga 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Berikutnya adalah 30. 30 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 15. Kemudian 15 kita bagi lagi 3, maka hasilnya 5. Nah, setelah itu kita tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, KPK yang dimaksud di sini ketika menggunakan pohon faktor, maka mengalihkan semua faktor dan faktor prima yang sama diambil yang pangkatnya terbesar. Contohnya pada angka 3 pada 18 dan 30. Di sini pangkat yang paling besar adalah 3 pangkat 2. Sehingga KPK dari 18 dan 30 adalah
atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 90. Nah, seperti itu, mudah-mudahan dua cara itu kalian bisa memahami. Langsung Ustazah jelaskan juga pada contoh yang ketiga, yaitu dengan menggunakan teknik sengkedan atau tabel. Pertama-tama untuk teknik sengkedan kalian buat dulu tabelnya. Setelah itu tuliskan bilangan yang ditanya KPK-nya, yaitu 18 dan 30 pada bagian atas tabel. Di samping kiri tabel itu dituliskan bilangan prima pembagi dari dua bilangan yang ditanya KPK. Yang pertama, kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berikutnya 9 dibagi 3 sama dengan 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan yang ketiga adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1, sedangkan 5 tidak bisa dibagi 3 sehingga ditulis kembali, yaitu 5. Berikutnya 1 dibagi 5 itu tidak bisa sehingga ditulis tetap 1, dan 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, untuk teknik sengkedan di sini semua hasil pembagi yang di bawah itu harus sama dengan 1. Dan untuk teknik sengkedan, cara menentukan KPK-nya yaitu mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi salah satu atau kedua bilangan, atau semua bilangan prima yang terdapat pada kolom sebelah kiri. Jadi mengalihkan semua bilangan prima yang terdapat pada kolom sebelah kiri pada teknik sengkedan atau tabel. Jadi untuk KPK dari 18 dan 30 dengan teknik sengkedan atau tabel sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 90. Sama halnya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, berikutnya Ustazah akan jelaskan penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB dari bentuk soal cerita harus mengetahui kata kuncinya, yaitu untuk KPK kata kuncinya dalam soal cerita tersebut tentang waktu, dan untuk FPB kata kuncinya yaitu tentang sama banyak, membagi sama banyak, memotong sama panjang, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami kalian, Ustazah langsung berikan 2 contoh soal cerita. Yang pertama, siswa kelas 4 terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kelas tersebut akan dibentuk beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Tentukan paling banyak kelompok yang terbentuk. Nah, di nomor 1 itu ada kalimat sama banyak antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Sedangkan yang kedua yaitu Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les setiap 3 hari sekali dan Desi les setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi berikutnya? Nah, itu adalah waktu les untuk bersama-sama mengikuti les. Nah, untuk yang soal kedua ini mohon maaf nomor soalnya salah ya, itu soal nomor 2. Nah, langsung pada penyelesaian soal cerita. Untuk nomor 1 penyelesaiannya menggunakan FPB karena membagi sama banyak antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, yaitu Ustazah jelaskan dengan menggunakan teknik sengkedan. Ustazah langsung tuliskan 12 dan 18. Kita bagi dengan angka 2, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berikutnya kita bagi lagi dengan angka 2 karena masih ada bilangan yang dapat dibagi 2, sehingga pembagi berikutnya adalah angka 2 atau bilangan prima yang pertama, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3, sedangkan 9 tidak bisa dibagi 2 sehingga ditulis kembali angka 9. Berikutnya
3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Untuk yang terakhir, 1 dibagi 3 itu tidak bisa sehingga tetap ditulis angka 1, sedangkan 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Setelah semua hasil pembagiannya itu adalah 1, berakhir di angka 1, maka selesai sampai di situ untuk pembagian pada teknik sengkedan. Selanjutnya ditentukan yang namanya KPK atau FPB. Di sini FPB ya, karena sama banyak jumlah laki-laki dan perempuannya. FPB dari 12 dan 18 di sini yaitu mengalihkan semua bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan itu. Yang dapat membagi kedua bilangan itu secara bersamaan hanya 2, yaitu 2 dan 3. Sehingga FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi banyak kelompok yang terbentuk dengan jumlah sama adalah 6 kelompok. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, untuk nomor 2 penyelesaiannya menggunakan KPK karena yang ditanyakan adalah waktu bersama-sama Desi dan Ani melaksanakan les. Nah, penyelesaiannya di sini Ustazah menggunakan cara kelipatan persekutuan karena angkanya kecil, yaitu kelipatan dari 3 sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya. Kelipatan yang keempat yaitu dari angka 4 adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Jadi Ani dan Desi les bersama-sama lagi pada 12 hari berikutnya. Nah, demikian penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan tentang KPK dan penerapan KPK FPB dalam kehidupan sehari dalam bentuk soal cerita. Semoga kalian bisa memahami. Dan jika ada pertanyaan, maka tanyakan pada Ustazah. Sekian Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga ilmu hari ini yang kita pelajari mendapatkan atau menjadi ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.